kok malas baca. Saya khawatir seperti nanti yang dia ikuti itu nggak bisa baca ini. Ada dugaan itu. Semangat pagi menjelang siang, para saudara-saudaraku anti Kristus, apa kabar? Selamat Iya, pagi juga jangan sama dikik saya. ya, jangan dikik ya, santai, relax, duduk. Kalian kan anak-anak Theos, jadi harusnya saudara-saudara anak, apalagi kalian anak, katanya ajaran kasih. Nah, sekarang kita bahas tentang Yesus. Itu adalah manusia atau bukan manusia. Kenapa tidak membahas kita ambil dua arah? Wa is qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Al-Quran menerangkan Nabi yang datang kepada. Mengenai ini aja. Jangan di mute, Pani pendeta. Dengar dulu, sedang ngomong kalau lu nggak yang kasih ke sini. Saya akan bahas ini aja. Saya suka temanya. Allah takut sama Yeshua. Allah takut sama Yesus ya, buat Iya, Allah takut sama Yesua atau Yesua yang takut kepada malaikat. Oke, berani? Haji palsu berani nggak? Ya, saya berani. Iya, saya berani. Nah, sekarang giliranmu. Yesus takut kepada malaikat, berani nggak? Haji palsu berani nggak? Kita dua arah. Itu saya ngomong ini. Saya berani. Tema apapun yang kalian sajikan, saya berani. Sekarang saya minta bahas Tuhanmu. Yesus takut kepada malaikat. Gimana? Gimana? Haji palsu gimana? Supaya host ya, dia bicara tema itu, saya Ya bicara kita tema ini. kita bantah-bantahan dong. Kamu silakan Kita bantah-bantahan. narasikan, saya Kita akan bantah-bantahan. narasikan ini. Oke, saya buka device satu lagi. Haji palsu kita bantah-bantahan. Haji palsu kita bantah-bantahan. Ya, Haji palsu. Ya, sebentar saya nanti. Iya, saya tidak neker yang Oke, sip. Haji palsu versus pengikut Yesus yang asli. Saya tidak neker yang lain. Ya, Ya, Haji palsu versus pengikut Yesus. Jangan di mute, jangan di kick ya. Pendeta pemakan siri, jangan di kick, jangan di mute. Pendeta pemakan siri, santai aja. Anak-anak Theos kok ketakutan. sahabat saya cuma yang senang Nah, si Haji palsu kemana kabur? sabar dia akan tukar aku karena dia Kirain sudah takut Haji palsunya lari. oh siapa yang takut Enggak, masalahnya Yesus aja Tuhan itu ketakutan gimana ceritanya? kamu aja kan coba baca Al-Hijr nomor Ketakutan sekali. coba baca dulu menjelaskan Al-Hijr nomor 6 bacakan dulu sama kita selesai. Kenapa? Ada apa? Oke, saya bacakan. Oke, baik. Saya bacakan. Kemudian kamu juga bacakan ya. Di dalam Alkitab Yesus disebut gila. Bisa ya? Bisa nggak? Berani ke? Oke, baik. Saya baca. Iya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi zikru innaka lamajnun. Orang-orang kafir berkata kepada baginda Rasul Muhammad SAW, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau
engkau benar-benar orang gila. Jadi orang kafir yang menuduh. Nah sekarang coba kamu baca Markus 3:21. Coba Markus 3:21. Coba kamu baca Markus 3:21. Orang kafir, penyembah manusia yang menuduh. Orang kafir, penyembah manusia yang menuduh. Orang kafir yang menuduh. Orang kafir Mekah yang menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang kafir Mekah. Penyembah manusia kayak kalian, kayak haji palsu ini juga. Nah sekarang kamu pendeta baca Markus 3:21, silakan gantian kita. Sabar haji palsu, sabar. Ini pendeta Siri dulu. Pendeta Siri baca Markus 3:21. Saya mau dengar. Sabar, tadi sebelum haji palsu naik, saya dengan pendetanya sudah. Haji palsu, tadi saya sudah. Haji palsu diam, penyembah manusia diam. Tadi pendeta Siri tadi itu mengatakan bahwa dia akan baca Markus 3:21. Silakan. Markus 3:21 baca. Pendeta Siri. Kamu jangan curang. Ini anak-anak Teos kenapa sih? Kerasukan Molok. Baca. Markus 3:21. Markus 3:21 baca. Yesus adalah orang Tuhan gila. Yesus Tuhan gila gitu. Markus 3:21 Yesus Tuhan gila gitu. Yesus Tuhan gila. Aduh lucu. Oke. Biasa saya naik ini aja. Kamu lihat surat An-Nahl. Oke. An-Nahl. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Ini apa ini? Tuhan negeri ini siapa? Oke, saya jawab. Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Haji palsu, udah kubacakan ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Sekarang giliranmu. Yesus itu Tuhan di mana? Giliranmu. Ya, Tuhan negeri ini, Tuhannya negeri Makassar, negeri Indonesia, negeri Malaysia, negeri Papua, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu belajar Al-Qur'an. Jangan kau jadi haji palsu. Iya. Tuhan negeri Mekah itu adalah Allah. Oh, enggak begitu. Tidak begitu caranya. Tidak begitu. Cara kamu kalau baca yang benar. Ya. Negeri ini Mekah. Lalu lagi nih. Supaya kamu tahu. Silakan. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini Ka'bah. Pemilik rumah ini. Siapa? Ya Ka'bah. Silakan. Dia tambah pintar kamu. Silakan. Baik. Oke. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cuma dalam satu ayat Al-Qur'an. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya sebagai Tuhan berdirinya langit dan bumi. Iya, itu sedang berbicara. Haji palsu, dengarkan saya haji palsu. Ini aku diperintahkan.
Iya, aku diperintahkan. Aku diperintahkan. Terus. Ya. Tuhan negeri Mekah itu siapa? Tuhannya negeri Mekah itu siapa? Ya Allah. Allah. Ya, di Mekah pada saat itu apa asbabul nuzulnya yang kita coba baca? Asbabul nuzulnya baca. Asbabul. Jadi kalau dikatakan Allah Israel, berarti Allah cuma Israel. Allah untuk negeri Israel. Itu sebentar saya. Nanti saya tanya Tuhanmu yang Yesus itu ya, boleh ya? Dia Tuhan di mana? Ya. Oke, Haji palsu. Haji palsu santai aja. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan kemuliaan di antara bangsa. Semua bersama Yahweh dan semua terpuji dan dia diikuti oleh semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Wah, keren kan? Yahweh ya, bukan Yesus ya. Oke. Ini dulu. Ini ilah apa nih? Ilah lokal atau ilah apa ini? Jadi kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi palsu, Haji palsu boleh enggak? Boleh enggak saya bicara Haji palsu? Boleh, tapi kamu Loh, kenapa kalau saya keluar dari ayat ini, kenapa kamu katakan saya ngarang? Kenapa? Saya mau menjelaskan Tuhan saya, kenapa kamu yang panik? Iya sudah, kalau begitu kamu diam. Haji palsu, kamu diam. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah kalau begitu. Coba saya ingin tahu. Coba baca original teksnya. Coba baca original teksnya. Original teksnya dulu baca. Silakan dibaca. Giliran dia disuruh baca, dasar Haji palsu penyembah manusia. Saya mau bicara, ndak dikasih waktu bicara. bicara sekarang ini Ya, kamu diam ya, Nabi palsu ya, penyembah mayat ya. Oke. Penyembah batu silakan. Jadi gini, ketika dikatakan negeri Mekah. Iya, aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan. Monyet diam. Monyet diam. Penyembah anus Yesus diam. Penyembah anus dan nonot Yesus diam. Saya sedang menjelaskan. Penyembah mantan mayat diam. Saya sedang menjelaskan. Yesus ada batu sakarnya, kau sembah juga nggak batunya? Aduh, dasar Haji palsu. Saya mau menjelaskan kitab saya. Wahai penyembah batu sakar Yesus, saya mau menjelaskan Al-Quran. Penyembah sakar Yesus. Penyembah sakar Yesus diam. Saya mau menjelaskan. Penyembah sakar Yesus diam. Saya mau menjelaskan. Penyembah sakar Yesus diam dong. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Oh, saya tidak bisa menyebut Nabi saya langsung namanya. Itu ada. Wahai penyembah zakar Yesus. Biarin aja. Penyembah zakar Yesus, saya ingin menjelaskan iman saya.
kenapa kamu yang stres? Kenapa kamu yang stres? Kamu malu? Wahai penyembah zakar Yesus, aku ingin menjelaskan kitab saya. Saya di dalam agama saya kalau menyebut nama nabi saya adab harus diawali dengan kata nabi atau rasul. Saya tidak bisa kamu sesatkan wahai penyembah zakar Yesus, gak bisa. Makanya zakar Yesus, penyembah zakar Yesus, saya tidak ingin kau sesatkan seperti kamu. Itu adab di kami. Allah saja menyebut nama beliau diawali dengan pengagungan nabi atau rasul. Tidak seperti Tuhanmu. Itu suka-suka saya, itu kitab saya. Kenapa kamu yang urus? Ya biarin aja. Ngapain kamu sebagai penyembah batu zakar? Ngapain kamu yang ngurusin? Kenapa? Lah kalau kamu beres, kenapa kamu masih menyembah biji zakar? Hah? Kalau kamu beres, kenapa kamu menyembah zakarnya Yesus? Kenapa? Kalau kamu beres, kenapa kamu menyembah zakarnya Yesus? Kenapa? Penyembah zakar, kenapa kamu membatasi saya menjelaskan kitab saya? Penyembah zakar. Zakar Yesus disembah, gak malu? Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini yang Dia telah menjadikan suci padanya. Kenapa kamu yang membatasi saya? Kenapa? Supaya kamu taat. Iya, saya sudah taat sama Al-Quran. Aku Nabi Muhammad hanya diberikan. Oh, kami ada. Kami nggak bisa menyebut nama beliau tanpa pengagungan kepada beliau. Itu Nabi Muhammad, haji pembohong, laknatullah, Nabi pembohong, Nabi laknatullah. Saya ingin membahas kitab suci saya, wahai Nabi palsu, penyembah zakar manusia. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan. Kalau saya mau mengatakan Nabi, kenapa? Kenapa nggak bisa? Mana dalilnya? Nggak bisa. Mana dalilnya? Penghujat ini pakai akun nama haji untuk nipu, karena agamanya memang agama penipu. Kamu mau nyebut Muhammad baginda, nabi, apapun. Oh, nggak bisa. Ngapain kau yang ngatur-ngatur saya? Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan. Nah, kamu takut ini? Takut Yesus dibahas karena Yesus hanya untuk Israel. Allahu Akbar. Takut dia dibahas itu karena dia takut dibahas Yesus hanya untuk Israel. Takut dia dibahas. Kenapa? Saya mau baca kitab saya, kenapa kamu batasi? Ini diskusi apa ini namanya? Aduh, penyembah zakar manusia mulai panik. Penyembah zakar manusia ini panik. Penyembah zakar manusia panik. Aduh, batu zakarnya Yesus disembah. Ya, walaupun nggak ada,
adabnya ketika menyebut nama beliau harus mengatakan Nabi terlebih dahulu. Nggak bisa, nggak bisa kamu maksa-maksa saya, nggak bisa. Kamu lurus apa? Aduh, dasar penyembah batu sakar. Mau diskusi nggak batu sakar? Penyembah batu sakar mau diskusi nggak? Kamu mau diskusi kagak? Makanya saya Kamu mau diskusi kagak? baca Aduh, Farel. Innama umirtu an a'budu rabban hazihil balda ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku di sini yang berbicara adalah siapa? Siapa yang berbicara di sini? Siapa? Nabi Muhammad yang berbicara. Loh, yang berbicara di situ siapa? berarti ini bukan Allah yang Ini firman Allah. nggak bisa. Oke, kelihatannya Anda tidak mau berdiskusi karena Anda ketakutan. Anda ketakutan karena Yesus hanya untuk Israel. Allahu Akbar. Masya Allah. Baca dulu, baru lanjut yang Innama umirtu. Tadi sini merujuk kepada siapa? Memerintahkan kepada aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Jadi yang mengatakan ini aku diperintahkan kemudian untuk apa? Untuk apa? Saya aku baca deh, aku deh. Bacanya apa? Oke ya. Haji palsu. Jadi Bacanya apa? kalau Anda ingin berdiskusi, coba pakai otak. Otaknya dipakai. Ya, Kalau apa ini? supaya Anda itu paham. Ya ini paham saya bisa kok. Di situ tidak Ya, tertulis nama. memang nggak ada, tapi itu berbicara mengenai siapa? Itu berbicara mengenai siapa? Itu berbicara mengenai siapa? Itu berbicara tentang siapa? Penting di sini suruh baca dulu, kan katanya baca. Nah saya suruh baca dulu, baru nanti kamu terangin satu langkah, naik kelas 2, nanti habis kelas 2 naik kelas 3. Iya. Kalau baca saja kamu nggak beres, gimana mau naik Aku kelas? Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan. Bisa saya diri di depan kelas berdiri, jewer kuping sama angkat kaki satu. Aku Nabi Muhammad. Nanti guru haji ini Haji pembohong, haji penipu, penyembah zakat Yesus. Haji penyembah zakar Yesus. Saya ingin menjelaskan kitab saya. Kenapa kamu yang panik? Itu akidah saya. Gak bisa kau bantah. Gak bisa kau memaksakan akidah saya. Ya, gak bisa. Oke, saya baca. di bawah disuruh semangat Gurunda sumur semangat. Kamu udah ada banyak itu loh. Iya. Namanya cheer grupnya loh. Oke ya. Nah, silakan. Saya baca Al-Qur'annya ya. Oke. Saya nggak baca terjemahannya. Oke. Ya, saya nggak mau baca terjemahannya. Karena kamu stres. Kamu tuh penyembah zakat Yesus, mulai panik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya. Ayo. Oke, saya baca ya. Tapi
saya tidak mau bahasa Indonesianya ya. Kenapa? Kok mau kamu di Indonesia cari rezeki dapat koinnya koin Ya. Indonesia? Kok Tapi kamu ya, koinnya kan dari umat Islam, bukan dari penyembah satu. Indonesia? Kenapa kamu emosi? Enggak, maksudnya dapat uang di sini, Oke, saya baca. dapat duit Indonesia, Oke, saya tahu baca. bahasa Indonesia. Kamu nggak lupa sama Sumpah Pemuda? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Haji penyembah Zakarias Yesus, saya baca ya. Penyembah Zakarias Yesus dengan saya membacakan innama umirtu an a'budu hadhihi al-balad. Jadi jelas sekali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini menyampaikan kepada seluruh dengarkan jangan haji palsu dengarkan. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah kemudian untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah bahwa beliau hanya disuruh menyembah Allah. Ya, hanya diperintahkan menyembah Allah saja, tidak menyembah berhala-berhala yang ada di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang kemudian mereka sembah sebagai berhala-berhala. Oke ya. Jadi pembahasan tentang ini adalah baiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada Bani Ismail dan hal ini umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Nah, sekarang giliran kamu. Kenapa Yesus itu mengaku dengan mulutnya saja diutus untuk Bani Israel? Jawab. Saya sudah membahas itu dan selesai. Giliranmu. Kenapa Yesus mengaku diutus hanya untuk Bani Israel? Ayo jawab saya, jawab kenapa Yesus mengaku diutus Muslim tidak usah kirim koin teman-teman mohon maaf jangan kirim ini memperkaya hostnya nanti dia pakai beli tawas dan dia makan nanti baru dia pakai nyembah Yesus hujat Allah. Oke, jangan kirim koin umat Islam. Nah, sekarang saya sudah menjawab. Oke, saya sudah menjawab. Oke. Nah, sekarang giliranmu. Negeri Mekah yang dimaksud di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke. Udah ya. Nah, sekarang giliranmu. Kenapa kemudian Yesus yang kau sembah itu datang dan mengaku diutus hanya domba Israel? Jawab. Pertanyaan saya, kenapa kamu belum membaca Indonesianya? Jawab. Oke, jawab. Silakan. Silakan jawab. Silakan baca. Kalau jawab mah lebih berat sebenarnya. Ya sudah jawab. Kenapa Yesus dengan orang baca Al-Quran. Saya sudah baca Quranku, udah baca tadi. Sudah baca. Saya tidak butuh terjemahan, saya tidak butuh. Saya membahas Al-Quran. Saya bahas Al-Quran. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baladi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Kenapa kamu seru Tuhannya Yahudi? Kenapa enggak seru Yesus? Dasar serigala. Innama umirtu an
أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Dia malah memanggil Tuhannya Israel, bukan Tuhannya Yesus dipanggil. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Saudara muslim, tolong jangan kirim koin ke saya, please. Jangan, karena koinnya akan lari ke hostnya. Hostnya nanti berisi dipakai untuk menduakan Allah, menyembah selain Allah. Jangan kirim koin, please. Saya sudah baca, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, mengajarkan serambi Mekah, orang-orang kafir laknatullah yang ada di sekeliling kota Mekah untuk menyembah hanya kepada Allah. Jelas itu, ya. Karena Allah mengatakan segala sesuatu adalah miliknya. Oke. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldah alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dan Allah telah menjadikan suci padanya, dan Allah adalah Tuhan segala sesuatu yang memiliki segala sesuatu. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang muslim. Innama umirtu, sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dan Dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Innama umirtu an a'budu rabba hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin walahu kullu syai' 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 walahu kullu syai'
wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, dan Dia telah menjadikan suci padanya, dan Allah adalah pemilik segala sesuatu. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya, dan Dia Allah adalah segala sesuatu miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi jelas, haji palsu penyembah sakar Yesus ini mencoba untuk mendikte tentang terjemahan Al-Quran. Tapi karena saya waras, saya paham Al-Quran, maka si haji palsu penyembah sakar anak Maria ini tidak punya kesempatan untuk bertakziah. Nah, sekarang saya minta giliran Anda kita bahas Tuhanmu, Yesus. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu pun cuma dapat pengikut 11 orang. Maka coba kamu jelaskan ke saya, kenapa Tuhanmu manusia yang hanya ada di Yerusalem saja? Dia hanya mutar-mutar di Galilea. Tuhanmu hanya mutar-mutar. Tuhanmu hanya mutar-mutar di Galilea. Kenapa Tuhanmu hanya bisa di dalam rahim? Tuhanmu hanya ada di dalam rahim. Setelah Dia keluar dari rahim, dia hanya menempati kandang binatang. Setelah Dia keluar dari kandang binatang, 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 Dia hanya ada di kandang binatang. Tuhanmu hanya berkuasa di kandang binatang. Setelah Dia besar, Tuhanmu hanya ada di Galilea. Tuhanmu hanya muter-muter di Galilea. Tuhanmu hanya muter di Galilea. Kenapa Tuhanmu tidak dikatakan Tuhan semesta alam? Sedangkan Allah adalah Tuhan semesta alam. Rabbus samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan semesta alam. Yesus hanya di kandang. Tuhanmu hanya di kandang binatang. Kok ada Tuhan di kandang? Kok ada Tuhan di dalam kandang? Kok ada Tuhan dalam rahim? Ada Tuhan di dalam kandang. Biasanya yang di kandang itu hewan. Kok ada Tuhan dalam kandang? Biasanya yang di kandang hewan. Apa Tuhanmu hewan? Halo? Tuhanmu hewan? Tuhanmu dalam kandang? Tuhanmu dalam rahim? Hanya menguasai rahim? Hanya menguasai kandang? Tuhanmu kecil? Hanya segitu Tuhanmu? Tuhanmu pakai popok? Tuhanmu disunat? Tuhanmu nete? Itu yang kau sembah? Tuhan kecil kayak kelereng? Tuhan hanya mutar-mutar? Mutar-mutar dalam kandang? Mutar-mutar dalam rahim? Mutar-mutar di Galilea? Mutar-mutar dalam kubur? Mutar-mutar dalam gua? Tuhanmu kecil? Tuhanmu kecil?
Tuhanmu kecil. Kalau teriak-teriak. Yang besar mungkin cuman biji zakarnya. Kamu menyembah Tuhan kecil yang ada dalam rahim manusia. Tuhanmu hanya ada di dalam kandang. Biasanya yang di kandang binatang. Yang ada di kandang cuma binatang. Yang ada di kandang cuma binatang. Kandang itu binatang. Yang di kandang itu binatang. Yang di kandang itu binatang. Tuhanmu nete. Tuhanmu dalam rahim. Yo, lawan saya pakai ilmu. Lawan saya pakai ilmu. Pakai ilmu. Lawan saya pakai ilmu. Lawan saya pakai ilmu. Tuhanmu kecil. Tuhanmu cilik. Tuhanmu kecil. Tidak bisa menjadi Tuhan negeri. Ya, di Galilea dia ditolak. Tuhanmu kecil, Bung. Lebih besar ototku. Lenganku lebih besar dari lengannya Tuhan, dari lengannya Tuhanmu. Betisku lebih besar dari betisnya Tuhanmu. Betisnya Tuhanmu kecil. Lengannya tak Tuhanmu kecil. Tuhanmu kecil. Tuhanmu cuma ada dalam kandang. Tuhanmu ada di dalam goa. Tuhanmu dalam kuburan mak. Tuhanmu ada di kuburan Yusuf. Tuhanmu digendong mamanya. Maria netein Tuhanmu. Tuhanmu dinetein ibunya. Ibunya netein Tuhanmu. Malu. Malu haji palsu. Haji palsu malu. Tuhan kecil. Tuhanku kecil sekali. Hanya seperti bayi. Tuhanku kecil sekali. Jari-jarinya imut. Tuhanku bibirnya imut. Hanya bisa emut cucu. Tuhanku, Tuhanmu adalah Tuhan kecil. Tuhanku, Tuhan besar, maha besar. Allah maha besar, Allahu Akbar. Tuhanmu maha kecil. Jari-jarinya cuman pegang nenen. Tuhanku maha besar. Tuhanmu maha kecil. Tuhanku Rabbus samawati wal ard. Tuhanmu hanya dalam kandang hewan. Tuhanku maha besar. Tuhanmu maha kecil. Tuhanmu maha kecil. Tuhanku maha besar. Tuhannya Oten ma. Kalau aku sudah besar ma, aku mau jadi tuannya Oten. Kalau aku nggak nenen ma, aku nggak bisa besar ma. Aku nggak bisa tuannya, nggak bisa jadi tuannya Haji palsu ma. Kalau aku nggak nenen ma. Mama nenek, mama nenek, mama. Mama nenen ma. Aku nggak bisa jadi tuannya Oten ma. Kalau tidak bertumbuh besar, jadi aku harus nenen. Supaya aku jadi tuannya Oten, aku harus nenen ma. Biar bisa besar, agar
besar ma, aku harus nenek. Mama, mama kok nakal sih ma, nenekin saya ma. Mama, mama nenekin saya ma. Mama, supaya saya jadi Tuhan ma, aku harus nenek. Mama, 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 nenek ma. Mama nenek, mama nenek ma. Mama nenek, mama nenek ma. Mama nenek, gak usah kirim koin sahabat-sahabatku, terima kasih. Gak usah kirim koin ya, makasih ya, gak usah kirim koin. Lukas 11:27, mama nenek. Lukas 11:27, ketika Yesus berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan teteknya yang engkau isap. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tetek yang engkau isap. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan nenek yang kau isap. Lukas 11:27, Lukas 11:27, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan nenek yang kau isap. Mama nenek, kok ada Tuhan nenek ma. Mama, mama nenek. Ma nenek ma. Mama, mama nenek. Mama nenek. Mama, mama nenek. Mama nenek. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yesus nete. Lukas 11:27. Kalau ada Tuhan yang nete, bisa dibayangkan betapa kecilnya Tuhan itu. Kalau ada Tuhan nete, berarti dia tidak berkuasa. Kalau dia mau menista, biarin saja. Tapi saya permintaan. Kalau ada Tuhan nete, berarti dia kecil. Karena tidak mungkin tete ibunya sebesar globe. Tidak mungkin tete ibunya sebesar gunung. Berarti yang nete itu adalah Tuhan kecil. Mama, mama, nenek, ma. Lukas 11:27, berbahagialah nenek yang kau isap. Aduh, aku diperintahkan hanya menyembah Tuhan negeri ini, pemilik segala sesuatu. Berarti Allah kami Maha Besar karena Dia pemilik segala sesuatu. Bandingkan Tuhanmu Yesus
Yesus hanya nenen. Lukas 11:27, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan nenennya yang engkau isap. Berarti Tuhanmu kecil. Bintang-bintang di langit yang biru, ada Tuhan netek di ibunya. Kalau tidak sampai dia netek, maka besar gangguan kejiwaan. Bintang-bintang di langit yang biru, ada Tuhan netek di ibunya. Kalau dia sampai tidak netek, dia besar tidak normal. Bintang-bintang di langit terang, bintang-bintang di langit terang, ada Tuhan maha kecil. Jelas karena dia bisa hanya netek tanpa netek. Dengerin dulu aja, nggak apa-apa. Udah? Nggak apa-apa, jangan di-mute aja, host. Tanpa netek Tuhanmu kecil, tanpa netek Tuhanmu tidak gede. Sedang netek dia pun masih kecil. Dia hanya untuk Bani Israel. Tuhan netek, netek Tuhan netek. Prak 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 prak. Haji palsu tukang hujan, mau menghujat Tuhan negeri Mekah. Tanpa lupa, tanpa ingat kalau Tuhannya hanya di kandang domba. Tuhan kecil dalam rahim, Tuhan kecil dalam kandang, Tuhan kecil dalam ayunan. Tuhan kecil dalam kandang, Tuhan kecil dalam kandang, Tuhan kecil dalam ayunan. Agar besar, maka Tuhannya harus netek. Agar besar, tak tak tak, agar besar, tak tak tak, maka Tuhannya haji palsu harus netek. Lukas 11:27, berbahagialah rahim yang mengandung engkau. Lukas 11:27, berbahagialah nenen yang engkau isap. Haji palsu ingin menghujat Allah dengan mengatakan Allah Tuhan hanya untuk Mekah. Dia lupa kalau Tuhannya ternyata hanya untuk Israel saja. Tuhan netek, Tuhan netek, tanpa netek Tuhannya jadi kerdil. Tanpa netek, tanpa netek, Tuhannya jadi bonsai. Oke, masih mau? Masih mau? Gimana kita lanjut? Lanjut, baik. Pada satu hari, seorang wanita tiba-tiba hamil. Prot. Setelah bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Dia hamil setelah bertunangan dengan Yusuf. Dia hamil setelah dia bertunangan dengan Yusuf. Ada Tuhan reketek di kandang domba. Reketek lombanya lari. Reketek Tuhannya besar. Reketek kalau tidak netek, teteknya bengkak.
Tuhannya Nete, akhirnya dia jadi besar. Ini kan yang kamu mau, haji palsu? Yang kayak begini kan haji palsu yang kamu mau? Kalau enggak, kenapa kamu melarang saya membahas kitab suci saya? Kenapa? Saya sudah membaca ayat suci kitabku. Dengarkan. Innama umirtu an a'budu rabba hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Di ayat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membayat dirinya bahwa dia hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, dan dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat suci negeri Mekah itu. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan walahu kullu syai'. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemilik segala sesuatu. Berarti dia adalah Tuhan Rabbus samawati wal ardh. Nah, dengarkan. Ketika ayat itu menceritakan walahu kullu syai', sesuatu adalah miliknya, segala sesuatu adalah miliknya, segala sesuatu adalah miliknya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabbus samawati wal ardh. Kenapa demikian? Karena di ayat itu sudah dikatakan walahu kullu syai', segala sesuatu adalah miliknya, berarti alam semesta ini adalah miliknya, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbus samawati wal ardh. Sekarang giliranmu. Kenapa Yesus diutus? Kenapa Yesus diutus hanya untuk wilayah Israel saja? Silakan. Giliranmu sekarang. Saya sudah menjelaskan. Kalau kamu tidak bisa paham, saya nyanyi lagi nih. Oke, saya nyanyi lagi. Nyanyi lagi ya. Baik teman-teman, semua berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tuhanku ada tiga. Baik. 1, 2, 3. Tuhanku ada tiga. Rupa-rupa bentuknya, ada bentuknya roh, ada bentuk manusia, ada juga bentuk burung merpati. Matilah Tuhan manusia. Tuhanku tinggal dua, Tuhanku nanti tiga, setelah bangkit pada hari Minggu. Tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang giliran haji palsu menjelaskan. Kenapa Tuhanmu hanya mutar-mutar di Galilea. Silakan. Ini sudah kubahas tadi haji palsu. Sekarang gilirannya haji palsu. Kenapa Tuhanmu hanya mutar-mutar di Galilea? Jawab. Sekarang giliranmu. Saya sudah. Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Padanya segalanya, yang mana padanya telah disucikan. Dirinya adalah pemilik segala sesuatu. Sudah selesai. Nah sekarang giliranmu. Kenapa Tuhanmu hanya mutar-mutar di Galilea? Jawab. Sekarang giliranmu jawab. Kamu gak usah menggurui haji palsu. Gak usah kamu menggurui haji palsu. Saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu hanya bisa mutar-mutar di Galilea? Jawab. Haji palsu, giliranmu. Saya mau nyanyi lagi. Mau lagi saya nyanyi. Mau?
Mau lagi saya nyanyi supaya otakmu berfungsi, wahai haji palsu penghujat? Oke, saya nyanyi lagi. Oke. Duduk yang cantik. Oke. Tangan dilipat ke depan. Ya, bagus. Nah, gitu Pak Haji, bagus. Haji palsu, dengarkan. Tuhan ada tiga, rupa-rupa bentuknya. Ada roh, manusia dan burung merpati. Itulah tiga Tuhanmu. Matilah Tuhan manusia. Yohanes 19 nomor 3 nomor 20. Begitu dia minum anggur asam, maka matilah Yesus. Pada hari Minggu telah bangkit Tuhannya haji palsu. Dengar. Ayo, giliranmu haji palsu. Jawab, kenapa Tuhanmu hanya muter-muter di Galilea saja? Silakan. Jawab. Jangan oke-oke aja, Nabi palsu penghujat. Jawab. Oke, silakan. Masih itu haji palsu. Tuhanku ada tiga. Rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk roh, ada yang berbentuk manusia, ada juga yang berbentuk burung merpati. Tidak ada di situ kata Nabi, tapi di situ menyebut Nabi Muhammad. Adab kami di Islam menghargai Nabi kami. Kalaupun dilanjut, kalian justru tidak mau lanjut. Kenapa? Kalian takut dibahas Tuhanmu. Oke, cakap. Musik, Tuhanku ada tiga, rupa-rupa warnanya. Itu warnanya rupa-rupa. Rupa-rupa warnanya Tuhanmu. Rupa-rupa bentuknya. Ada yang berbentuk hantu, ada yang berbentuk manusia, ada juga burung merpati. Meletus Tuhan anak asing. Tuhannya ada tiga, Tuhannya ada tiga, rupa-rupa warnanya, rupa-rupa bentuknya. Tuhannya ada tiga. Ada yang bentuk hantu, ada yang bentuk manusia, ada juga bentuknya burung merpati. Meletus Tuhan anak, ditusuk lambungnya, anak ditusuk lambungnya, dor. Meletus Tuhan anak meletus, dor. Ditusuk lambungnya, meletus anak Tuhan. Tuhannya ada tiga, meletus satu Tuhan, karena lambungnya ditombak, dor. Kamu mau lawan saya hujat-hujatan dan serah lul. Aku mau diskusi baik-baik, tapi kamu bahlul, kamu picik, kamu licik, karena kamu bahlul. Aku nggak apa-apa dihujat umat Islam sedunia. Aku nggak apa-apa dihujat umat Islam sedunia. Aku nggak apa-apa ditinggalkan netizen karena saya ditulis seperti ini. Nggak apa-apa. Yang penting saya membela akidah saya, EGP. Saya sudah membaca, bahkan dalilnya sudah kubaca, original teksnya pun sudah kubacakan. Mohon jangan kirim, umat muslim jangan kirim, jangan kirim, gift, jangan kirim, please. Saya baca. Innama aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan
an a'budu rabba, untuk menyembah Tuhan hazi negeri ini, balada negeri ini, alladzi harramaha, yang telah menjadikan negeri ini suci, walahu kullu syai, segala sesuatu adalah kepunyaan, wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna, agar masuk minal muslimin, orang muslimin. Oke, itu adalah penghargaan kami sebagai umatnya. Kamu jangan iri, kamu jangan licik. Itu kami. Ngapain kau atur saya? Nah, di situ dikatakan, dengarkan, Haji Palsu dengarkan. Di situ dikatakan walahu kullu syai. Dengar, kau yang dengar, weh, pemakan siri, weh, pemakan siri. Pemakan siri, diam dulu, pemakan siri, diam dulu. Oke. Nanti kau keselak. Nanti kamu keselak batu tawas. Oke? Nanti kau keselak batu tawas. Nah, di situ dikatakan walahu kullu syai. Walahu kullu syai. Allah pemilik segala sesuatu. Allah pemilik segala sesuatu. Artinya Allah adalah Tuhan semesta alam. Oke? Udah selesai. Sekarang giliran kamu. Sekarang giliranmu. Kenapa Yesus Tuhan hanya ada di Galilea? Tuhanmu hanya di Galilea. Kenapa dia hanya mutar-mutar? Kenapa mutar-mutar di Galilea saja? Kalau dia Tuhan semesta alam, kenapa mutar-mutar? Kenapa mutar-mutar di Galilea saja? Jawab. Mutar-mutar di Galilea saja. Jawab. Saya jawab ini, host bertanya, kenapa saya tetap di sini? Pertama, ya paling esensial, paling penting, seorang membaca, kalau disuruh membaca kitabnya, dia harus membaca apa yang tertulis. Ya tak? Tidak bolehlah kita membaca melebihi apa yang ditulis, karena termasuk kafir. Nah, jadi saya maunya dia membaca apa yang tertulis, jangan ditambah, jangan dikurangi, karena ini adalah... Kenapa Haji Palsu yang ngatur saya? Kenapa kamu yang ngatur saya? Haji Palsu penyembah zakar Yesus. Kenapa kamu yang mengatur saya? Kenapa kamu ngatur saya? Kenapa kamu ngatur saya, Haji Palsu penyembah zakar? Dia ngotot karena takut saya tanya Yesus. Kamu takut ditanyai tentang Yesus. Kamu takut, Haji Palsu, kamu takut. Kamu takut Tuhanmu tiga, mati satu sisa dua, mati satu sisa dua. Tuhan tiga, mati satu sisa dua. Tiga Tuhanmu, mati satu sisa dua. Tiga Tuhanmu, mati satu tinggal dua. Kristen Tuhannya tiga, mati satu tumbuh dua. Tuhanmu tiga, mati satu tinggal dua. Tuhan mati satu, sisa tinggal dua. Tuhanmu tiga, Tuhan tiga, mati satu tinggal dua. Saya sudah membaca
dibaca. Saya tidak mau mengikuti haji penyesat yang adalah haji palsu. Haji palsu ini tidak boleh saya ikuti. Oke, karena dia ini penyembah batu sakar. Saya tidak mau mengikuti penyembah batu sakar. Saya tidak mau mengikuti penyembah batu sakar. Saya membaca original teksnya. Saya menjelaskan original teksnya. Kurang apa lagi? Anda hanya takut membahas Yesus yang hanya berkuasa di dalam kandang binatang. Anda tidak bisa membahas Tuhan Anda. Anda takut membahas Yesus karena Yesus hanya Tuhan di negeri, oke, hanya mutar-mutar di Galilea. Kamu takut membahas Tuhanmu yang nenek sama ibunya itu, oke? Mana tunjukkan nyalimu membahas Yesus. Jangan kau membahas sebuah kitab yang ilmumu tidak ada untuk itu, oke? Sekarang giliranmu bahas Yesus. Sekarang giliranmu bahas Tuhanmu. Bahas Tuhanmu. Bahas Tuhanmu. Bahas Tuhanmu. Aku sudah selesai. Sudah selesai tugasku. Sudah selesai Tuhanmu sekarang giliranmu. Oke? Sekarang giliranmu. Bahas Yesus. Bahas Tuhanmu. Kenapa kamu gak mau bahas? Kenapa? Ya, terus kenapa kau menyembah 3 Tuhan malah? Kenapa kau menyembah 3 Tuhan? Kenapa kamu menyembah 3 Tuhan kalau begitu? Kenapa? Kenapa kamu menyembah 3 Tuhan? Kenapa menyembah 3 Tuhan? 1 Yohanes 7 nomor 5. Ada 3 Tuhan bersaksi di surga. Yeay! Ada Tuhan 3 di surga. Ada 3 Tuhan di surga. Di surga ada 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 Tuhan di surga. 1 Yohanes 5:7. Ada 3 Tuhan di surga. Tuhanmu ada 3. Mati 1, tinggal 2. Tuhanmu ada 3. 1 Yohanes 5. Ada 3 Tuhan di surga yang bersaksi. Anak, firman, dan roh burung merpati. Oke? Inilah bukti bahwa ketika Anda membahas Al-Quran dengan tujuan menghina, Anda itu tidak paham. Saya sudah baca. Innama umirtu an a'buda rabba hazihil baldatil ladzi harramaha walahu Kalau dia tidak mengerti, saya kullu syai'. memaklumi karena Allah pemilik segala. Allah pemilik segala sesuatu. Allah pemilik segala sesuatu. Allah pemilik segala sesuatu. Walahu kullu syai'. Allah pemilik segala sesuatu. Oke? Aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Oke? Yang Dia telah mensucikan dan segala sesuatu adalah miliknya. Segala sesuatu adalah miliknya. Miliknya adalah segala sesuatu. Oke? Dan aku diperintahkan agar aku termasuk Dia pemilik segala sesuatu, berarti Dia adalah Tuhan semesta alam. Nah sekarang giliran saya bertanya samamu, kenapa Tuhanmu hanya ada di dalam ayunan, di pangkuan ibunya nenek,
Kenapa bisa? Apakah Yesus itu Tuhan hanya untuk neneknya ibunya? Yesus Tuhanmu hanya ada dalam rahim. Apakah Tuhanmu hanya Tuhan dalam rahim ibunya? Tuhanmu hanya ada di dalam kandang. Apakah Tuhanmu hanya Tuhan untuk di dalam kandang? Tuhanmu hanya ada dalam pelukan ibunya pada saat nenek. Apakah Tuhanmu hanya untuk nenek ibunya? Nenek ibunya? Kalau kamu belum Asik, 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 kamu asik. Kamu sudah mau menangis, kurasa, Haji Palsu. Haji Palsu, suaramu udah mau nangis. tidak. Suaramu sudah parah mau nangis, kamu. Kamu sudah mau nangis. Kamu sudah mau nangis. Macet aja. Udah menangis, lagi palsu. Penyembah sakar Yesus, udah mau nangis. Baca aja. Baca aja. Baca palsu, lagi palsu. Tuhannya palsu. Kitabnya palsu. Rasulnya palsu. Agamanya palsu. Semuanya palsu. Tuhan palsu. Mau bahas Quran, ilmu cetek. Gak paham Quran. Sebenarnya Quran. Hajinya aja palsu. Kitab palsu. Penipu. Penyembah Tuhan nenek. Kapan warasnya kamu? Tuhan Galilea. Ayo, lawan saya pakai ilmu. Lawan saya pakai ilmu. Jangan cuma begitu aja palsu. Jangan cuma pakai ilmu, hadapi saya pakai ilmu. Ya pakai ilmu dong. Saya sudah membacakan ayatnya. Innama umirtu an a'budu rabba hazihil balda. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Hanya oleh karena saya menyebut Nabi saya dengan panggilan Nabi, kenapa kamu yang kejam-kejam? Kenapa? Kenapa? Saya tidak mau menuruti karena kamu penyesat. Saya menyebut nabiku dengan panggilan Nabi, kenapa kamu yang kejam? Kenapa kamu yang kejam ketika saya menyebut nabiku dengan panggilan Nabi? Kenapa? Kenapa kamu mau mengajar saya untuk merendahkan nabiku? Kenapa? Emang lu pikir saya yang merendahkan Nabi Yesus? Kau pikir saya itu kamu? Bukan. Kalau diskusi itu harus lurus. Namanya diskusi, apa yang dibaca sesuai apa yang tertera. Kamu jangan nambah-nambah. Kalau kamu nanti misalnya mau mengekspresikan, menyatakan imanmu, pengakuanmu, no problem. Karena memang itu adalah keyakinanmu. Dan saya akan mendengar. Tapi kalau kamu menambah lagi, ini saja sudah ditambah, kamu nambah lagi. Macam apa nanti hasilnya? Ya kan, lihat dalam kurung. Ini aja di atas sengaja. Kamu nambah lagi kata Nabi. Ya kan? Kita hitung saja berapa huruf di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 huruf. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.